Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus dapat berbagi ilmu pengetahuan, berbagi seputar informasi tentang matematika, tentang kegiatan akademik lainnya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra dari Rado Institute tentunya. Pada pagi yang cerah ini kita akan coba melakukan perbincangan ringan. Seperti biasa, berbagai aktivitas kegiatan Tridharma perguruan tinggi akan kita coba isi di dalam dunia maya, baik itu merupakan bahan pengajaran, baik itu berupa pengabdian masyarakat, berupa kegiatan mempertajam matematika siswa Indonesia, ataupun melakukan riset-riset di bidang matematika. Pada kesempatan kali ini ada suatu tema yang sangat menarik yang perlu kita bincangkan pada pagi yang cerah ini. Kita mengambil suatu judul adalah bahan ajar cetak versus bahan ajar audiovisual. Oke. Ini merupakan suatu perbincangan yang sangat menarik, di mana ada pertanyaan besar, apakah ke depannya bahan ajar audiovisual atau yang kita sebut dengan video itu dapat mendominasi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak itu mungkin berupa buku, berupa textbook apapun bentuknya, jurnalkah, buku cetak ataupun yang berbau-bau textbook. Ini perlu kita bahas dan kita cermati dengan baik. Karena berdasarkan beberapa pengalaman yang telah kita dapatkan bahwa kebiasaan orang Indonesia atau kebiasaan sebagian besar manusia pada umumnya itu sangat sulit untuk membaca dibandingkan dengan menonton. Sangat sulit membaca dibandingkan dengan menonton. Menonton yang kita maksudkan adalah melihat gambarkah, filmkah melalui mungkin melalui Android, laptop dan seterusnya. Ada kecenderungan orang lebih suka menonton daripada membaca. Nah, itu intinya sekarang kan kita bahas. Apakah ini benar? Kita bisa lihat di keadaan sekeliling kita, terutama sekali nyata, jelas sekali setelah adanya kasus COVID-19, setelah kita dirumahkan lebih kurang 2 tahun. Baik guru maupun dosen itu memanfaatkan media-media, apakah itu website kah, ataukah itu Facebook atau WA, untuk menjadi media ajar. Nah, artinya apa? Bahwa ada keahlian siswa maupun mahasiswa untuk menonton ini lebih diasah, diuji, lebih dipertajam melalui bahan ajar yang di-share oleh guru maupun dosen berupa bentuk audiovisual ketimbang bahan ajar cetak atau textbook. 2 tahun kebelakangan bahan ajar textbook ini mulai berkurang fungsinya. Data-data yang dapat kita lihat adalah bagaimana lesunya penjualan buku di toko buku, bagaimana lesunya kegiatan mahasiswa untuk melihat buku, mencatat dan seterusnya. Artinya apa? Peranan audiovisual itu dapat mengimbangi textbook dalam tujuan belajar di saat masa-masa tertentu.
masa-masa ekstrim seperti masa-masa pandemi. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi disebabkan oleh tingginya minat seseorang itu untuk menonton daripada membaca, memberikan peluang media ajar audiovisual untuk menyeimbangi media ajar cetak. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu kita akan melihat seberapa banyak pengajar yang sanggup untuk menghasilkan bahan ajar berupa audiovisual ini. Kita dapat teliti dari dunia maya, memang ada beberapa pengajar baik guru, dosen yang aktif dalam menghasilkan bahan ajar audiovisual berupa video yang diupload ke dalam YouTube maupun website ataupun blog. Ada, tapi tidak banyak gitu. Sedikit saja. Nah, artinya meskipun sedikit dosen yang menghasilkan karya-karya bahan ajar audiovisual ini, keuntungannya apa? Sedikit tapi bisa dilihat oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, ini pula kelebihannya. Kalau bahan ajar cetak kan tidak gitu. Harus dimiliki oleh orang untuk dibaca. Harus dibeli. Paling tidak fotokopi. Tapi kalau berupa audiovisual yang diupload ke dalam bentuk YouTube kah, blog, orang akan melihat. Dari manapun orang kan bisa melihat. Artinya ada keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan oleh bahan ajar audiovisual ini. Nah, kedepannya seperti apa kedepannya? Kalaulah kasus-kasus COVID ini kedepannya muncul terus, karena kita tidak tahu, peluang munculnya besar. Jangan-jangan tahun 2020 ada COVID-20. Kemarin COVID-19, COVID-20, COVID-21, COVID dan seterusnya. Kita tidak tahu. Nah, kalau ini muncul, tentu kalau kita lihat, kalau kita jujur saja, yang lebih diminati oleh siswa maupun mahasiswa sebenarnya adalah bahan ajar yang bersifat audiovisual. Mereka bisa menonton, mereka bisa belajar, dan yang paling penting adalah mereka bisa mengulang-ulang pelajaran itu dan belajar dimanapun mereka berada. Selagi internet sampai di rumah, mereka bisa lihat melalui HP, melalui laptop, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, melihat peranan media ajar audiovisual ini yang dapat mengimbangi media ajar cetak, textbook, apa salahnya pemerintah memberikan kesempatan bagi dosen, bagi guru yang suka beraktivitas menghasilkan video-video atau audiovisual pembelajaran, diberi kesempatan, didorong. Tentu cara mendorongnya tentu pakai penyediaan dana-dana khusus untuk aktivitas pembuatan video-video bahan ajar ini menjadi lebih bersemangat. Nah, ini. Jadi beruntunglah, berbahagialah bagi dosen-dosen maupun bagi guru yang suka, yang berani tampil untuk menghasilkan bahan ajar audiovisual. Saya menegaskan bahwa semua dosen, semua guru mungkin bisa menghasilkan bahan ajar audiovisual ataupun video, tetapi tidak semua guru maupun dosen yang siap untuk dikritik, untuk disalahkan, untuk dilakukan pembenaran ketika mereka mengajar
terdapat kesilapan-kesilapan. Semua guru dan dosen mungkin tidak siap untuk menerima kritik ini. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, saya sebagai seorang dosen yang aktif menyediakan bahan ajar berupa audio visual, sering bertanya kepada dosen yang lain, kenapa tidak buat? Karena rata-rata mereka tidak percaya diri. Takut untuk dilihat orang. Karena sifatnya kalau bahan ajar itu sudah di-share ke dunia maya, maka siapapun akan bisa melihat. Apakah itu profesor, apakah itu para ahli, akan bisa menilai apa yang kita ajar. Mungkin di situ mereka mungkin tidak siap. Cuman pertanyaannya adalah, kalau tidak siap, kenapa harus jadi dosen? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa tidak siap? Oh, Anda dosen, Anda memiliki ilmu yang Anda ajar kepada mahasiswa. Saya pribadi akan lebih suka dikritik. Kalau terdapat kesalahan, dikritik, dilakukan pembenaran, saya akan suka. Artinya menghindari saya untuk salah mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Oke guys, diskusi yang sangat menarik saya rasa. Dengan kata lain bahwa tentu jika ada rekan-rekan yang memiliki koneksi dengan jaringan pemerintah, diusulkan segera bentuk mungkin suatu unit yang berkhusus untuk menyediakan literasi digital atau pembelajaran audiovisual ini untuk diperbanyak, untuk diperluas, sehingga ke depan jika terjadi lagi COVID yang lain, yang mana obatnya cuma satu saja, yaitu sembunyi di rumah, maka jika telah tersedia audio visual atau video atau literasi digital seperti ini, tinggal pakai, tinggal dilaksanakan saja. Karena kita tahu sifat bahan ajar yang tersimpan di dunia maya itu akan abadi, tidak pernah hilang, akan tersimpan rapi dalam dunia maya. Selagi disimpan, dikelola dengan baik oleh dosen yang bersangkutan, di dalam suatu media, apakah itu di Facebook, apakah itu di website, atau jangan-jangan dimanfaatkan TikTok. Nah, jadi TikTok itu tidak hanya untuk goyang-goyang, joget-joget saja, tapi juga bisa untuk mengajar. Saya rasa apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Media ajar textbook versus media ajar audiovisual. Semoga memberikan gambaran bagi kita semua, menjadikan masukan bagi kita semua betapa pentingnya media ajar audiovisual ini untuk diperbanyak, karena ini sesuai dengan ketentuan zaman, sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan keadaan. Jika kelak di masa depan akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, maka kita telah siap dengan audiovisual yang telah kita persiapkan. Terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik pada kesempatan hari ini. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.